Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai pagi hari kami dengan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau siap memuji dan menaikkan pujian kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, memulihkan hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi
Kuduslah Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, terpuji namamu, haleluya, glory, syukur bagimu, glory. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar bersama tentang hikmat Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Dikisahkan ada 3 orang tua yang ingin bertamu dan menginap di sebuah rumah. Sang istri atau si ibu yang memiliki rumah ini sedang sendirian dan mereka disuruh masuk oleh si istri ini. Karena suami belum datang, ketiga orang tua ini enggan untuk masuk. Ketiga orang tua ini memilih untuk menunggu sang suami pulang terlebih dahulu. Kemudian sang suami pun pulang. Setelah sang suami tiba di rumah, sang istri menceritakan hal tersebut. Akhirnya, sang suami menyuruh istrinya untuk mengundang ketiga orang tua ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Tetapi ketiga orang tua ini menyampaikan terlebih dahulu kepada sang istri atau si ibu yang punya rumah ini bahwa si ibu ini harus memilih salah satu di antara ketiga orang tua ini. Dan ketiga orang tua ini bernama, yang pertama kesuksesan, kemudian yang kedua bernama kekayaan, dan yang terakhir bernama hikmat. Sempat terjadi diskusi yang cukup panjang karena keduanya sulit untuk menentukan pilihan. Sang istri menginginkan kekayaan dan sang suami menginginkan kesuksesan. Karena terjadi perselisihan pendapat, mereka sulit untuk menentukan pilihan. Tak lama kemudian, mereka bersepakat untuk memilih hikmat masuk ke dalam rumah mereka. Akhirnya sang istri keluar untuk memanggil si hikmat. Dan
sang istri atau si ibu ini kaget ketika memanggil si Hikmat. Ternyata si kekayaan dan kesuksesan mengikutinya. Si istri ini bingung, waduh, saya memanggilnya hanya si Hikmat, tapi kenapa kesuksesan dan kekayaan ikut masuk juga? Akhirnya ketika orang tua ini menyampaikan atau memberitahukan, jika empunya rumah ini atau pemilik rumah ini memilih kesuksesan, maka kekayaan dan hikmat tidak akan ikut masuk atau tidak menyertai. Dan jika kekayaan yang dipilih oleh pemilik rumah ini, hikmat dan kesuksesan tidak akan masuk. Tetapi karena pemilik rumah ini memilih hikmat, maka kekayaan dan kesuksesan ini mengikuti mereka atau ikut ke rumah mereka atau masuk ke dalam rumah mereka. Dari kisah ini kita dapat belajar bersama, jika kita diperhadapkan dengan 3 hal ini, pastinya kita akan bingung. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan bingung ketika Tuhan memberikan pilihan kepada kita 3 hal ini, pilihlah hikmat. Karena kalau kita sudah memilih hikmat, kekayaan dan kesuksesan itu akan menyertai kita semuanya. Berbicara tentang hikmat, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Apa yang ada di depan kita diperlukan hikmat untuk menentukan apakah kita mau berjalan ke kanan ataukah kita mau berjalan ke kiri. Itu diperlukan sebuah hikmat. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat belajar bersama mengenai hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Mungkin kita sering banyak mendengar bahwa Raja Salomo ini dikaruniai hikmat yang luar biasa, di mana hikmat itu memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo untuk menentukan hal-hal mengenai kerajaannya, sehingga tidak ada raja yang lebih berhikmat, bijaksana selain daripada Salomo. Di Perjanjian Baru kita sama-sama belajar tentang hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang dapat kita terima melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau menerima hikmat itu, kita harus percaya, kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hikmat itu sendiri berbicara tentang Yesus Kristus, di mana kita dapat belajar bersama di dalam ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, di mana pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyampaikan ayat ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, ini adalah hikmat Tuhan. Inilah hikmat yang sebenarnya di dalam Perjanjian Baru. Kita membutuhkan hikmat Tuhan, kita membutuhkan Yesus ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Nah, bukti bahwa Yesus atau Tuhan yang kita sembah itu adalah hikmat adalah yang pertama, waktu Yesus berumur 12 tahun, di mana Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama atau guru-guru agama, dan mereka semua heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan usia 12 tahun memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasannya ini mengalahkan ahli-ahli atau guru-guru agama. Itu bisa dibilang hikmat yang luar biasa yang dimilikinya, karena hikmat itu adalah Yesus sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah hikmat adalah ketika dalam masa pelayanan Yesus, di mana orang-orang Farisi berusaha
untuk mencoba Yesus dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menjebak pastinya. Dan orang-orang Farisi ini ingin mencoba Yesus. Yesus itu seperti apa sih kemampuannya? Tapi Yesus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Orang-orang Farisi ini kaget, heran. Wah, ini pribadi luar biasa. Itu yang kedua. Kemudian kita bisa melihat Yesus itu sebagai hikmat adalah ketika hikmat Allah itu terlihat melalui perkataan-perkataan Yesus yang memiliki kuasa, di mana Yesus bisa mengadakan banyak sekali mukjizat, dan orang-orang yang ada di sekeliling yang melihat takjub. Wah, ternyata perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Nah, ini adalah salah satu hikmat yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus. Hikmat Tuhan itu timbulnya dari mana? Kalau kita ingin hikmat itu timbul, kalau kita ingin memiliki hikmat yang dimiliki Tuhan atau pribadi Yesus itu ada dalam diri kita, pastinya kita harus memiliki hubungan yang erat. Kita harus menjalin sebuah relasi. Kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal pribadi Yesus, yaitu hikmat itu sendiri secara lebih dalam. Nah, dan di sini ada 3 sarana yang dapat kita pakai untuk mengenal pribadi Yesus. 3 sarana yang bisa kita pakai untuk memperoleh hikmat Tuhan. Yang pertama adalah melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, dan Yesus adalah pribadi di mana firman Tuhan itu benar-benar hidup. Melalui pembacaan firman Tuhan kita dapat mengenal pribadi Yesus. Kita dapat bersekutu, kita dapat berkomunikasi, kita akan tahu karakter-karakter Kristus. Ketika kita sudah memiliki hubungan, percayalah bahwa kita akan memperoleh berkat-berkat rohani melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui Alkitab ini kita akan memperoleh berkat-berkat ilahi seperti sukacita, kebahagiaan, kemudian iman, dan salah satunya adalah hikmat. Melalui pembacaan Alkitab firman Tuhan, hikmat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah takut akan Tuhan, di mana kitab Amsal memberitahukan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan mengartikan bahwa kita takut karena kita menghadapi seseorang yang menakutkan. Tidak seperti itu. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah sikap hati kita hormat, menghargai Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika kita sudah takut akan Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya, bonusnya hikmat Tuhan ada pada diri kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan kita seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melalui doa kita. Sarana kita adalah, yang ketiga adalah doa. Melalui doa kita bisa memperoleh hikmat. Dengan berdoa kita memohon kepada Tuhan, kayak Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Seperti contoh dari Raja Salomo, di mana dia menginginkan hikmat. Dia memilih hikmat. Ketika Raja Salomo ini memohon kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal ini kita dapat sama-sama meraih hikmat itu. Kita dapat mendapatkan hikmat itu di dalam kehidupan kita untuk mengambil keputusan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Diperlukan hikmat Tuhan. Kemudian ketika kita menilai sebuah situasi atau kondisi yang ada di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Hikmat itu akan bekerja di dalam hidup kita.
Kemudian ketika kita menghadapi permasalahan, kebutuhan-kebutuhan kita bingung harus mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu dengan apa? Hikmat inilah yang akan memberikan jalan keluarnya. Jadi hikmat ini sangat penting. Pribadi Yesus ini sangat penting buat kita semuanya. Kita akan sama-sama memohon kepada Tuhan. Kiranya kita diberikan hikmat setiap hari di dalam menjalani hidup kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan kita akan sama-sama berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan, melalui firman-Mu di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar, merenungkan, tapi kami boleh melakukan sesuai dengan kerinduan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian setiap jam 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan hari Minggu jam 5 sore kita akan bertemu lagi di ibadah MCC. Demikian informasi sepekan MCC. Saya akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah naikkan pujian kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini nanti, dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.